Pengenaan retribusi dalam perizinan dapat dihubungkan dengan syarat-syarat di bidang keuangan. Syarat-syarat keuangan dalam hal perizinan dapat ditetapkan dalam dua bentuk. Pertama, sebagai syarat yang mendahului pemberian izin. Kedua, sebagai ketentuan pada izin dan menetapkan kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Penetapan syarat-syarat keuangan di bidang perizinan oleh organ pemerintahan pada prinsipnya harus memenuhi kriteria yang sama seperti pada pemberian ketetapan perizinan sendiri dan pengikatan ketentuan-ketentuan lain padanya. Menurut Hakim Administrasi, syarat-syarat keuangan dalam pengurusan izin pada prinsipnya diperkenankan dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Dengan memenuhi syarat, diberikan sumbangan langsung pada tujuan yang mendasari izin. Jadi, syarat-syarat tidak boleh menimbulkan pertentangan dengan larangan penyalahgunaan wewenang. 2. Pemberian izin demi kepentingan umum memerlukan pungutan sejumlah uang tertentu. Ketiga, tidak ada kemungkinan lain yang lebih dapat diterima dari sudut perlindungan hukum untuk menghendaki penggantian atau kompensasi. Pemerintah seringkali mengenakan retribusi pada pemohon izin tertentu. Secara teoritis, hal tersebut dibenarkan. Retribusi merupakan pungutan resmi yang dilakukan pemerintah yang berbeda bila dibandingkan dengan pajak dan sumbangan. Ciri-ciri retribusi yang pertama adalah dipungut dengan berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksananya yang berlaku umum. Kedua, dalam retribusi adanya prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan diberi jasa timbal baliknya secara langsung yang tertuju kepada individu yang membayar. Ketiga, uang hasil retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan. Keempat, pelaksanaannya dapat dipaksakan dan paksaan itu umumnya bersifat ekonomis. Retribusi merupakan jenis pungutan resmi yang dilakukan oleh pemerintah pada orang atau badan yang memohon izin atau pemegang izin. Pembayaran retribusi merupakan prestasi yang harus dilakukan oleh para pemohon agar mereka dapat diberikan izin. Ini adalah pungutan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Uang dari retribusi dimasukkan ke dalam kas pemerintah dan kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pemanfaatan uang retribusi perizinan. Menurut ketentuan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001, retribusi perizinan tertentu dimaksudkan untuk pertama, pembinaan, kedua, pengaturan, ketiga, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, keempat, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu. Kelima, melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, seperti dalam pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001. Dalam bagian penjelasan peraturan pemerintah itu disebutkan, mengingat fungsi utama jasa perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah adalah untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum dan tidak harus ada pungutan retribusi. Sementara itu, untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah memerlukan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang sifatnya umum. Dengan demikian, terhadap pengurusan perizinan tersebut dapat dipungut retribusi untuk menutup seluruh atau sebagian biaya pemberian izin tersebut. Uang hasil pungutan retribusi sangat berguna bagi hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan retribusi tersebut. Biaya pemrosesan izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif
dari pemberian izin tersebut. Untuk menerbitkan suatu izin, tentu diperlukan berbagai hal yang mesti dipenuhi seperti kertas, tinta, mesin komputer, alat tulis dan cetak. Nah, aparatur pemerintah termasuk peninjauan lokasi, pengukuran, pemetaan dan lain-lain. Nah, si uang retribusi itu juga digunakan untuk biaya pengawasan di lapangan. Jadi pemantauan selama penggunaan izin agar tidak terjadi pelanggaran yang tidak diinginkan. Bahkan juga digunakan untuk penegakan hukum kalau sampai terjadi pelanggaran atau penyimpangan penggunaan izin. Tidak hanya itu, uang hasil retribusi perizinan juga digunakan untuk penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Nah, cakupan izin yang terkena retribusi. Jadi retribusi perizinan sebagaimana dimaksud untuk daerah provinsi atau daerah kabupaten ataupun kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah. Jenis-jenis retribusi perizinan yang diatur dalam peraturan pemerintah meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek dan lain sebagainya.